kemana nih? Kok nggak ajak Otan sih? Apa? Ngomong apa sih kalian? Rooming nih. Heh, kamu dapat sesuatu ya? Wah, itu apaan ya? Tunggu. Itu kan semacam siput. Tapi tidak ada cangkangnya, teman. Pantes saja nih kalian mencarinya di hutan seperti ini. Siput kan memang menyukai tempat yang lembab. Tapi carinya juga harus teliti loh. Soalnya si siput memiliki ukuran yang kecil dan corak tubuhnya sedikit menyerupai lingkungan sekitarnya. Aha, kamu berhasil dapat. Kerja yang bagus, teman. Oh iya, teman, si siput ini biasa disebut oleh masyarakat Bumi Gora ini dengan sebutan temerta. Dan ia termasuk siput darat alias landslug. Temerta merupakan hewan tidak bertulang belakang, teman. Dia termasuk dalam kelompok gastropoda. Teman, kalian tahu tidak? Bangsa siput itu termasuk hewan hermaprodit loh. Artinya, ia memiliki kelamin jantan dan betina pada tubuhnya sendiri. Tapi walaupun begitu, ia tidak bisa melakukan pembuahan sendiri. Jadi, ia tetap membutuhkan siput lainnya dalam proses matingnya, teman. Aduh. Ini kok jalannya slow banget sih. Capek tahu nunggunya. Gerakan temerta terjadi karena ada kontraksi-kontraksi otot di perutnya seperti gelombang. Gelombang dimulai dari belakang dan menjalar ke depan. Hayo coba tebak, berapa sih kecepatan hewan lunak ini? Temerta memiliki kecepatan sekitar 0,1 km per jam. Artinya, siput hanya mampu berjalan 25-30 cm dalam 1 menit. Gak heran kan kalau siput mendapat predikat sebagai salah satu hewan terlambat di dunia? Sama dong, Otan juga dapat rekor hewan terkeren di dunia loh. Teman, pada saat temerta bergerak, dia menghasilkan lendir yang berfungsi untuk mempermudahnya saat berjalan. Lendirnya juga berguna sebagai penunjuk jalan untuk kembali ke rumahnya saat tersesat. Gak cuma itu, lendirnya juga bermanfaat untuk yang lain loh. Gak percaya? Nih, Otan kasih tahu. Sejak zaman Yunani kuno, lendir pada siput sudah digunakan sebagai bahan perawatan kecantikan loh. Lendir siput dipercaya mengandung asam hyaluronik, protein, dan antioksidan. Sehingga lendir siput sangat baik untuk obat jerawat, anti penuaan, memperbarui sel-sel kulit, mempertahankan kelembapan, dan menghilangkan peradangan pada kulit. Gak heran, manfaat dari lendir siput diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dunia yang dipelihara dan dikembangkan. Wow, benar-benar luar biasa ya.
serta-merta yang berguna. Teman-teman Otan ini mau mencari hama pada pohon-pohon pisang nih. Come on guys, bantu Otan membasmi hama di kebun Otan ini ya. Wah, ternyata hamanya bersembunyi di gulungan daun pisang ini toh. Mau nggak mau, daunnya harus dipotong juga nih. Ternyata nggak terlalu sulit mencarinya teman. Sebab gulungan daun ini dapat dengan jelas kita lihat. Oke, sepertinya ini hama terakhir yang kita ambil hari ini, Sob. Tuh kan, ternyata lumayan banyak juga ya. Padahal baru sebentar aja nih. Good job, guys. By the way, hama seperti apa sih yang ada di gulungan daun pisang ini? Wah, ternyata hamanya adalah ulat, teman. Kalau di sini sih, ia biasa disebut ketitong. Atau ada juga yang memanggilnya ulat penggulung daun pisang. Ketitong ini memiliki ukuran sekitar 4 hingga 7 cm. Dan ia mulai banyak ditemukan saat musim penghujan tiba, teman. Ketitong biasanya memanfaatkan daun pisang untuk tempat berlindung dan makan. Ia akan menggulung daun pisang dengan zat perekat yang ia hasilkan. Secara perlahan tapi pasti, ketitong mulai menggulung daun hingga membentuk tabung kecil. Kemudian, baru dari dalamnya ia akan memakan daun. Lalu, ia akan pindah ke daun lain untuk membuat lagi gulungan daun yang lebih besar. Memang sih tidak akan sampai mematikan pohonnya, tapi tetap saja dapat menghambat pembentukan dan pertumbuhan buahnya. Hal ini akan ia lakukan berulang kali hingga mencapai fase dewasanya. Oh iya teman, ketitong ini akan mengalami proses metamorfosis sempurna. Mulai dari telur berubah menjadi larva, lalu mulai dari ulat kecil hingga dewasa. Kemudian, ketitong akan memasuki tahap pupa di dalam gulungan daun pisang. Lalu, pupa akan berubah menjadi kupu-kupu. Siklus hidupnya berkisar antara 5 hingga 6 minggu, teman. Walaupun ketitong dianggap hama, tapi bagi teman-teman Otan ini bisa sangat berguna loh. Mereka memanfaatkan ketitong sebagai umpan untuk memancing. Hiha! Nggak perlu waktu lama udah strike nih. Ternyata ikan-ikan di sini cukup menyukai ketitong.